istirahatnya. Ya. Habis kerja bakti ya. Nah, kira saya absen dulu ya. Ini siapa yang nak masuk nih? Alvira kemana? Alvira tak ada. Hah? Al-Muzaki tak ada. Farah tak ada. Berarti yang masuk ni Kosim, siapa ni? Yusuf, Manda. Nah, ini dia Siti sama Naila. Ada yang izin atau sakit? Sofa sakit. Sofa sakit. Selain dia, sakit atau izin? Ada ya? Kira ada. Nah, kira anak seperti yang saya sampaikan di sebelumnya di untuk pertemuan sebelumnya, hari ini kita masih belajar tentang determinan matriks 3x3, tapi metode yang kedua. Nah, kan, jadi pada hari saya sampaikan, semoga kalian ingat ada dua metode dalam menentukan determinan matriks 3x3. Yang pertama metode apa? Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah. Metode Sarus, double R ya, biasanya. Yang kedua metode kofaktor, atau bisa juga disebut metode minor. Nah, yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu metode apa? Metode Sarus. Nah, sekarang ini metode kofaktor. Nanti ini saya sudah siapkan alat peraga untuk membantu kalian memudahkan memahami pelajaran. Ini alat peraga ini namanya komik. Nah, akronim atau singkatan dari kotak matriks. Nah, ya. Ini apa? Sumber atau referensi yang saya ambil itu dari salah satu tugas praktek dari siswa SMA dulu di Jawa ya. Ini saya ambil. Jadi nanti setelah kalian pelajari antara metode kofaktor dengan metode Sarus, kalian silakan bandingkan dan simpulkan sendiri mana yang lebih mudah bagi kalian kalau sudah cari determinan. Karena nanti ujian akhir semester kan tetap akan saya keluarkan kan, kalau sudah dipelajari. Tentukan determinan matriks di bawah ini. Kalian silakan pikirkan cara mana yang lebih mudah dan lebih cepat. Nah ya. Nah, tapi sebelumnya saya refleksi atau flashback dulu ya. Kalau determinan matriks 2x2 masih ingat kan? Masih ingat? Kalau misalnya ada matriks 2x2 yang elemennya A, B, C, D atau terus A, B, C, D lah. A11, maksudnya A11 itu apa? Elemen yang terletak pada baris pertama kalau pertama. A12, A13, A13, A21 dan A22. Nah, jadi determinan saya ingat lagi itu boleh ditulis simbolnya atau lambangnya boleh ZA, boleh juga pakai garis kurung gini, kurung tegak gini boleh ya lambangnya. Ini bukan I ya, ini garis seperti ya. Kalau saya I besar beda, saya ini I besar. Pakai itu ke atas bawah. Terus gimana? A 11 kali A 22 kurang atau tambah? Kurang A21 kali A12. Nah, ya. Jadi kali sama sering ini kan. Lalu dikurang. Nah, ini determinan matriks 2x2 ini digunakan untuk mencari determinan
determinan matriks 3 kali 3 metode kofaktor. Jadi kita akan belajar metode kofaktor. Nah, ya. Itu dia. Metode Sarus, masih ingat tak? Metode Sarus. Masih hapus dulu lah ya, tahu ini ya. Metode Sarus masih ingat? Bagus, kalau masih. Nah, jadi macam mana caranya? Atau caranya mencari matriks metode kofaktor. Mana spidol tadi? Hah? Di bawah buku. Bawah buku tulis. Jadi caranya biasanya itu kalau saya jelaskan di sini pakai papan tulis pun bisa, kan? Atau misalnya media video kayak biasa YouTube apa kan ada juga membantu lah. Nah ini mirip lah seperti media YouTube. Karena nanti akan ada yang saya tutupi. Jadi kalau saya tutupi pakai alat ini, insya Allah mudah-mudahan kalian paham gitu. Nah, jadi caranya gimana? Langkah pertama, kalian kita pilih menghilangkan salah satu baris. Hilangkan salah satu baris dari matriksnya. Nah, sekarang saya tanya, barisnya berapa? 3. Ada 3. Betul. Nah, kalian pilih hilangkan salah satu, bebas mau yang mana, ya. Nah, mau pertama, 2, 3, cuman alat yang sudah saya buat ini sudah saya setting untuk memilih baris pertama, ya. Ingat ya, kalian bebas pilih salah satu baris yang dihilangkan. Nah, saya hilangkan baris pertama. Nah, terus kolomnya gimana Pak? Kolomnya hilangkan semua secara gantian. Saya tulis bagian tadi, biar tak lupa. Hilangkan secara bergantian setiap kolom. Kalian saya tulis juga, lalu hitung determinan. Nah ini determinan matriks pertumbuhannya di sini pada elemen yang terbuka atau tidak tertutup, yang masih dibuka, gitu ya. Nah, jadi macam mana tuh Pak? Nah, ini pertama-tama saya pilih baris pertama yang saya hilangkan. Nah, ini untuk fungsi tutupnya. Nah, setelah itu kolom yang dihilangkan, jelas kolom pertama dulu kan. Nah, ini tutupi baris pertama, kolom pertama. Nah, terus langkah ketiga, hitung determinan 2 kali 2 pada elemen yang masih terbuka. Ini kan elemen yang masih terbuka, ya. Nah, determinannya berarti kan 2 kali 7. 2 kali 7 berapa? 14. 14. Nah, tulis di sini. Karena itu ini SPO. Nah, di sini min 14 dikali kan ini dan ini ya. 13 kali 0 berapa? 0. Nah, ya. Kemudian kolom kedua sekarang dihilangkan. Nah, ini kan. Nah, berarti determinannya ini kali ini kurang ini kali ini. Tuh. Berarti ini 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 berapa? 35. 35. Minus kali minus? Positif. Positif. 35. Nah, dan 13 kali 4. Ini kurang ya, saya salah tulis Anda, kurang
dan kurang 13 kali 4 52. Oke, 52. Nah, terus 4 terakhir kolom ketiga yang kita tutup. Nah, jadi kita seperti ini. Jadi determinannya berapa nih? Berapa? 0. Oh, terus 2 kali 4 8 ya. Nah, ya, jadi determinannya kita hitung saja, gitu kan? Nah, terus kita hitung berapa nih itunya, apanya hasilnya 15 kurang 0 tetap 15. Terus 35 kurang 52 Negatif. negatif. 52 kurang 35 berapa? 17 ya, tuh. Dan terakhir 0,8 negatif 8 0,8 kan sama aja, negatif dari 8 kurang 0 kan gitu. Nah ya, terus kemudian semuanya itu kita jumlahkan. Nah, tapi sebelum dijumlahkan, kita kalikan dengan ini 1 pangkat. Jadi gini, nah tadi itu yang pertama kan kita bilangkan kolom pertama baris pertama, ya kan? Itu pertama ini kan, berarti nah ini nih ya, min 14-nya kita kalikan dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 3. Nah, 1 tambah 3 itu dari mana? Dari tadi yang kita tutup. Yang kita tutup kan baris pertama, kolom pertama, sorry, bukan 1 tambah 3, 1 tambah 1. Nah, baris pertama, kolom pertama tadi kita tutup kan. Jadi min 1 pangkat 1 tambah 1. Semuanya dikali min 1. Ini juga dikali min 1. Nah, terus min 1 ini dipangkatkan dulu dengan nomor kolom dan garis yang kita tutup. Berarti kan ini 1 tambah 2, ini 1 tambah 3, kan? Berarti nanti ditambah nih hasilnya. Hasilnya di sebelah sini ya, kanan dan bawah di sebelah sini ya. Jadi dengan kata lain ini, kalau saya langsung ubah 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3 kan bisa semua kan? Masa tak bisa kan? 1 ditambah 1 gitu kan? Artinya ya. Nah, ini juga gampang. 1 kalau dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. 1. Karena 1 kali 1 kali 1 kali 1 kan. Nah, bedanya kalau dia minus, kalau pangkatnya genap hasilnya positif 1. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya tetap negatif 1. Kan? Negatif 1 kali negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif 1. Lalu 1 kali negatif 1, kan? Positif ketemu negatif, negatif gitu. Jadi hasilnya ini adalah negatif. Saya tulis saja biar tidak bingung. Nanti kalau langsung hasilnya bingung buat kalian. Negatif 14 kali 1, negatif 17 kali minus 1, dan negatif 8 kali 1. Kan? Nah, oke, hasilnya saya tulis bawah ya. Negatif 14 kali 1 tetap negatif 14. Negatif 17 kali negatif 1 17. Kita tambah nih. Jadi determinannya dapat langsung hasil dari jumlah ini. Ditambah negatif 8 kali negatif kali 1 negatif 8. Hasilnya negatif 14 tambah 17.
di 3, 3 tambah minus 8 berarti minus dari 8/3 minus 5. Dapatlah ininya, hasilnya, jawabannya, determinannya. Nah, silakan serapi, kalau dicatat silakan dicatat. LKS lah dia penjelasan sendiri. LKS itu dia pakai angka, kayak di buku saya kan. Contohnya ini yang dihilangkan baris ketiga. Nah, ya. Jadi determinan dari kolom elemen yang terbuka ya kan ditutup pertama-tama ditutup oleh garis pertama garis ketiga kolom pertama. Itulah dia. Silakan sambil saya ngutip dari laporan yang berkaitan dengan materi ya. Nah, buku saya kan buku terbitan pesantren Tasifah ya Jawa ya. Jadi dari metode yang dijabarkan ini kan ada 2 metode. Nah, menurut pendapat kalian setelah baru belajar metode faktor ini, mana menurut kalian yang lebih mudah? Kayak itu faktor. Kan? Cuman untuk itu harus tinggi juga. Sama sih, harus tinggi ya sih. Ya. Nah, silakan kalian gunakan metode yang menurut kalian paling mudah, kan? Hal ini sama seperti dalam menghadapi segala persoalan dunia ini, gitu kan? Misalnya kalian dapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kalian gunakan cara yang menurut kalian itu paling mudah, paling sesuai dengan kemampuan kalian, gitu kan? Nah, dan semuanya ini kita harus kembalikan semuanya pada Allah, kan? Karena dalilnya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur, kan? Dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran surah Al-Imran ayat 109. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Dekat satu ini kali, ini pangkat 2. Nah, tadi saya bilang tuh minus 1 kalau pangkat genap dia jadi 1 tetap 1. Nah, kalau pangkat 3 dia hasilnya negatif. Penjelasannya itu tadi tuh, kenapa kalau minus 1 pangkat genap hasilnya positif, kalau pangkat 3 hasilnya negatif. Nah, kalau negatif 1 pangkat 2 kan artinya negatif 1 kali negatif 1. 1 kali 1 tahu ya pasti ya, 1 kan. Negatif kali negatif positif. Nah, sekarang kalau dia pangkat 3 itu kan berarti dari sini kali lagi minus 1. Positif kali negatif negatif. Oke? Dan terus ya kalau dia ulang. Paham sih? Alhamdulillah. Ada lagi yang menanyakan? Nah, tugasnya sekarang coba cari determinan ini yang sama, tapi kalau ditutup baris kedua dan baris ketiga, apakah sama hasilnya negatif 5, kan? Nah, ya, oke, mungkin saya akhiri dulu, ya.